saudara kasih dalam Tuhan, yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan saat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan, sebab di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru untuk kita semuanya. Kita pujikan, hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, ada ketenangan dalam hati kita.
kami ketenangan, memberikan kami kekuatan yang baru, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berikan hati kami yang terbaik, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau, Yesus. Kami mau menaikkan puji-pujian kami dengan sukacita ya Bapa, dengan hati yang penuh cinta Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati Tuhan ibadah kami malam pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, saat ini kami memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama bersuka cita, memuji nama Tuhan. Angkatlah suaramu, berikan pujian yang terbaik buat Dia. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tak
siapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita sambung pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan jadi penolong di dalam hidup kita.
kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Yesus. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku hanya dari-Mu, Yesus. Pertolonganku, Engkau sumber kekuatan hatiku, Yesus. Tempat persembunyianku, amin. Engkau menolong di saat susah, Yesus. Tempat perlindungan
kasih Roh Kudus. Kau penolong kami Tuhan. Di saat susah kami Tuhan. Di saat kami terjepit, Engkau tolong kami Tuhan. Biarlah kami selalu tenang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan Engkau berikan buat kami Tuhan menjadi benih, menjadi rema buat setiap kehidupan kami Yesus. Biarlah firman yang Engkau berikan buat kami lewat hamba-Mu ini Tuhan menjadi buah yang sedap dirasa, sedap didengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpin telinga kami, pendengaran kami Tuhan. Biarlah segala hikmat-Mu Engkau berikan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat kita bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah, kekuatan, kesehatan bagi kita. Bahkan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama kembali ada di rumah Tuhan ini. Nah, puji Tuhan, tema kita pada bulan November ini adalah takut akan Tuhan, kunci kehidupan. Kita sudah masuk di bulan November, sebentar lagi kita masuk bulan Desember dengan perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan di tempat kita. Dan untuk hari ini temanya adalah tenang dalam lindungan Tuhan. Tenang dalam lindungan Tuhan. Sebagai ayat yang mendasari dari Mazmur pasal 34, sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri membaca satu ayat ini. Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Katakan amin. Silakan duduk. Berbicara tentang ketenangan adalah dambaan semua orang, betul? Ada yang tidak mau tenang? Ada orang yang begitu sulit untuk tidur. Kenapa tidak tenang? Jiwanya, pikirannya terganggu. Sehingga mau tidur saja harus dibantu dengan obat-obatan penenang. Dengan harapannya bisa tidur dan bisa tenang. Ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak menjadi tenang. Ada begitu banyak masalah-masalah yang membuat pikiran kita pun pada akhirnya tidak konsentrasi untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Tidak tenang. Dan orang yang tidak tenang dalam hidupnya, firman Allah katakan, dia tidak punya pendirian, tidak punya pegangan, dan dia akan terombang-ambing. Kalau itu adalah anak Tuhan, tidak akan mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan bahwa jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu sangat penting bagi kita. Nah, tapi mari kita akan melihat dari konteks pasal 34 dari kitab Mazmur ini. Ini dilatar belakangi oleh sebuah pengejaran dari Raja Saul ya terhadap Daud. Ya, tidak ada di slide ini tapi saya akan latar belakangnya seperti ini. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 9.
1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 9. Di atasnya dikatakan Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Sekali lagi, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Haleluya. Dikatakan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Padahal Daud ini adalah anak mantu. Ya, biasanya semestinya dia bangga kalau anak mantunya atau dari salah satu keluarganya itu bisa maju. Tetapi ini tidak. Justru dari apa yang ditampilkan oleh para perempuan-perempuan ketika mengalahkan Goliat yang sangat ditakuti oleh orang Israel itu, lalu kemudian di sanalah mulai nama Daud ini didengungkan, diberitakan, dan orang kagum dengan dia. Sampai dikatakan bahwa Saul hanya bisa membunuh para musuh itu beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah yang membuat ada rasa iri. Iri itu membuat satu rancangan-rancangan yang pada akhirnya menjurus kepada pembunuhan. Oleh karena iri kepada jabatan seseorang, iri kepada kekayaan seseorang mungkin. Ada begitu banyak hal yang membuat orang iri. Nah, ini adalah bagaimana dia iri karena ternyata Daud itu dia punya nama yang lebih diagung-agungkan daripada Raja Saul. Dia menganggap dia sebagai seorang raja. Kok bukan dia yang diagung-agungkan? Bukan dia yang dibanggakan. Justru Daud. Nah, dari itulah karena dia selalu mendengki akan Daud. Maka Daud ini pun sekalipun dia adalah seorang yang dikatakan oleh firman Allah, seorang yang dekat, berkenan kepada Allah. Dia adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Bukan berarti bahwa lepas dari masalah. Bukan berarti lepas dari masalah, luar biasa. Dalam Alkitab kita kenal ya selain dari Henok dan demikian juga Daud adalah seorang yang ditemukan oleh Allah dan dikatakan berkenan di hati Allah. Inilah posisi Daud. Lalu kalau bayangan kita saja mungkin akan berkata, seorang yang berkenan kepada Allah itu maka semua akan jalan mulus. Semua tidak akan ada masalah. Semua akan lancar. Kenapa? Dia adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Kita lihat dari keadaan yang dialami oleh Daud ini. Seorang yang berkenan kepada Allah tetapi selalu dikejar-kejar untuk apa? Untuk dibunuh. Untuk dihabisi. Supaya dia tidak bisa lagi maju. Tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Karena merasa ada orang yang disaingi, yaitu Raja Saul. Demikian juga ketika Natal yang kita kenal, Raja Herodes pun demikian.
ketika mendengarkan berita bahwa ada seorang raja yang lahir, maka mulai dalam hatinya dia merancangkan sesuatu. Kenapa? Posisinya terancam. Terancam. Itu sebabnya ketika mendengarkan berita itu, yang awalnya dia katakan, beritahukan kepada saya supaya saya juga datang menyembah kepada dia. Tapi itulah manusia, lain di bibir, lain di hati. Tidak seperti itu dalam hatinya. Setelah itu dia merancangkan lagi adanya pembunuhan. Dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Dikatakan semua dibunuh. Ketika Yesus lahir. Kenapa? Karena terusiknya Raja Herodes. Dia tidak merasa tenang. Kalau ada orang lain, orang kedua yang justru menyaingi dia. Yang bisa melengsarkan dia dari jabatannya. Nah ini pun yang terjadi kepada Raja Saul terhadap Daud. Dan kalau kita membaca di dalam surat 1 Samuel ini, dia berulang kali berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri. Padahal anak Saul, yaitu Yonatan, itu teman karib daripada Daud. Anak Saul menjadi istri daripada Daud. Semua, kedua-duanya ingin memberikan pertolongan kepada Daud. Tetapi selalu diancam dan diancam. Selalu ya dicari-cari bagaimana kesempatan yang bisa didapatkan untuk membunuh Daud itu. Akhirnya Daud, seorang yang dikatakan berkenan kepada Allah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia sempat masuk ke kota Filistin, ke kota Gad. Nah di sana lalu kemudian orang-orang mengenal akan Daud ini yang pernah membunuh Goliat yang menjadi kebanggaan Filistin. Dilaporkanlah kepada Raja Akis bahwa Daud ada di kota ini. Kemudian timbul lagi satu amarah. Untuk apa? Balas dendam. Biasakan begitu, membalas dendam. Lalu kemudian disuruhlah, raja menyuruh untuk membunuh akan Daud itu. Tetapi kemudian Daud dikatakan dalam pasal 34 dari Mazmur ini, dia berpura-pura gila. Dia menoreh-noreh pagar, lalu maaf kata air liurnya keluar begitu. Lalu kemudian pada akhirnya dia hanya diusir saja. Diusir. Dia pindah lagi ke tempat yang lain, tetap dikejar oleh Saul. Bagaimanapun cara Yonatan untuk meredam ayahnya, supaya tidak timbul amarah yang lebih lagi untuk mengejar Daud, tetapi selalu membara dalam hati Saul ini. Dia pergi ke Adulam. Jadi kita melihat dari tempat satu ke tempat yang lain, di mana Daud ini yang selalu dan selalu dikejar-kejar untuk dibunuh. Hanya karena masalah jabatan. Hanya karena masalah nama. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa pentingnya bagi setiap kita untuk dapat memahami yang semestinya adalah merupakan kebanggaan bagi kita. Bila ada orang yang lebih dipakai oleh Tuhan, bukan justru malah iri seperti Saul ini. Dia iri karena Daud lebih daripada dia, lebih dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa daripada dia. Nah, ketika keberhasilan itu terjadi pada seseorang, pastilah akan ada orang-orang yang tidak senang. Kita lanjut untuk bisa mendapatkan atau kunci daripada rasa tenang yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah ketika kita takut kepada Tuhan.
takut kepada Tuhan. Daud telah membuktikan diri sebagai seorang yang takut kepada Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan untuk dia bisa balas tentang kejaran daripada Saul itu. Apalagi waktu di Gua Adulam. Ada kesempatan untuk bisa membunuh dia, membalas dendam. Tetapi Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang menghormati dan kagum akan Tuhan. Dia ingat akan bagaimana kebaikan Tuhan yang telah terjadi atas hidupnya. Itu sebabnya kita membaca dalam ayat yang menjadi ayat emas kita tadi, yaitu malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang. Tidak hanya satu, tetapi siapa saja. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bukan hanya kepada Daud, seorang yang takut kepada Tuhan secara pribadi, tetapi siapapun juga orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan meluputkan mereka. Ini dialami oleh Daud. Terkadang kita mengalami sebuah masalah, lalu merasa bahwa masalah ini kok tidak kunjung selesai. Bahkan terkadang masalah itu berseri. Sudah teratasi yang satu, datang lagi yang lainnya. Bahkan mungkin akan lebih berat lagi. Nah, ketika kita tidak seperti Daud, yang tetap menjadi sosok yang takut akan Tuhan, yang pada akhirnya menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengatasinya, maka tidak ada dan tidak akan mengalami apa seperti yang dialami oleh Daud. Bagaimana malaikat Tuhan itu sebenarnya siap untuk menolong bagi setiap kita yang takut akan Dia. Meluputkan kita dari berbagai macam ancaman sekalipun. Kita diluputkan, kita diselamatkan, dan itulah tujuan Allah bagi setiap kita. Dunia ini memang bukan tempat yang lebih aman, yang lebih nyaman bagi kita. Kita dikatakan bagaikan orang perang, penuh dengan pergumulan. Ayub katakan bergumul dan bergumul. Kalau saja Ayub, seorang yang takut, seorang yang saleh, seorang yang menjaga kesucian, dia pun mengalami yang pada akhirnya merasa tidak tenang dalam dirinya. Baik untuk dirinya, keluarganya, kekayaannya. Yang semestinya ada alasan. Dia akan bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa? Bukankah aku ini seorang yang takut kepada Tuhan? Bukankah aku ini adalah seorang yang menghormati Tuhan? Yang menjaga kesucian, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kenapa dia bisa alami hal yang sedemikian? Kekokohan dari Ayub. Oleh karena dia seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Yang pernah dia katakan bahwa aku dilahirkan dalam keadaan telanjang. Bahkan aku pun nanti akan pulang tidak membawa apa-apa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Nah, ini adalah prinsip yang begitu kuat yang ada pada diri orang yang takut akan Tuhan. Kita akan selalu dikejar-kejar untuk selalu tidak tenang dalam hidup ini. Tapi bagaimanapun kita harus menjalani kehidupan ini. Dan andalan kita adalah Tuhan. Malaikatnya diperintahkan untuk selalu ada bersama dengan kita dan meluputkan kita dari segala mara bahaya itu. Hal yang kedua, kunci untuk kita merasa tenang dalam lindungan Tuhan, yaitu suka memuji Tuhan. Suka memuji Tuhan. Kita ingat Paulus
yang dipenjara, tetapi sekalipun dia dipenjara, tangan kaki dipasung, ditempatkan di tempat yang paling gelap. Bukankah dia seorang pelayan? Bukankah dia seorang yang ditemukan langsung oleh Tuhan? Lalu kemudian dijadikan alat di dalam tangan Tuhan. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa dia harus mengalami hal yang sedemikian? Dia dipenjara bukan karena merampok, dia dipenjara bukan karena dia melakukan kejahatan, pembunuhan, tetapi dia dipenjara karena Injil yang dia beritakan. Karena Yesus yang dia beritakan, yang telah mengubah hidupnya. Dia temukan kebenaran yang sejati itu, sehingga dia alami. Semestinya dia dalam hidupnya tidak merasa tenang. Tidak ada damai. Sudah dipenjara, dipasung lagi. Ditempatkan di tempat yang paling gelap lagi. Apalagi zaman Romawi. Sangat-sangat keras perlakuan kepada orang-orang yang sedang dipenjara ketika itu. Tetapi ketika kita mau untuk merasa ketenangan dalam perlindungan Tuhan, Paulus dan Silas, ketika itu dia memuji Tuhan. Ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang boleh saya katakan, sekalipun tangan dan kaki dipasung, dia ditempatkan di sebuah ruangan yang sempit, yang kecil dan gelap. Tetapi mulut mereka tidak dikunci. Mulut mereka tetap terbuka. Terbuka untuk apa? Memuji Tuhan. Bahkan ada orang katakan begini, kalau saja saudara di bumi ini tidak suka memuji Tuhan, tidak suka menyembah Tuhan, nanti di sorga itu adanya adalah pujian pengagungan, penyembahan kepada Allah kita. Kalau saja di bumi ini kita tidak pernah bisa gemar untuk memuji Dia, menyembah Dia, hanya kepada hal yang lain, lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan nantinya? Itu sebabnya mari sukalah memuji Tuhan. Di dalam pasal 34 dari Mazmur ayat 2 dan sampai ayat 4. Dia katakan demikian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dia selalu tetap ada, Daud selalu ada puji-pujian dalam dirinya. Bahkan di dalam mazmurnya yang kita kenal, dia tidak hanya mengajak orang lain, tetapi dia katakan kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Betapa dia menikmati akan pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Sampai dia katakan satu hal yang aku minta, diam dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Ini adalah sebuah prinsip hidup yang ada pada diri Daud. Seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan selalu tetap ada masalah-masalah. Tetapi itu tidak lalu membuat dia menjadi goyah. Dia tetap bersuka cita dan memuji Tuhan. Bahkan dikatakan di segala waktu. Bukan hanya waktu kita ibadah. Bukan hanya waktu kita dalam persekutuan. Bukan hanya ketika kegiatan-kegiatan rohani yang kita bisa adakan bersama. Tetapi Daud dia punya prinsip, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti baik dalam keadaan susah, bisakah kita memuji Tuhan? Atau pada akhirnya kita
tidak merasa tenang seperti tadi yang saya sampaikan. Karena masalah. Sehingga tidak ada lagi pujian pengagungan kepada Tuhan. Yang ada adalah fokus kepada masalah itu. Sehingga mulut kita ini tertutup untuk bisa memuji, memuliakan Dia. Paulus dan Silas, dia memuji Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap memuji Tuhan. Daud pun katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Dalam hatinya ada pujian. Dalam mulutnya keluar puji-pujian. Daripada membicarakan yang lain. Yang bukan menguatkan. Daripada membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Daud lebih untuk memuji Tuhan. Dengan mulutnya mengagungkan Tuhan. Tidak hanya katakan yang penting kan dalam hati. Kalau dalam hati siapa yang tahu? Daud ini dia katakan dengan mulutnya. Bahkan dia nyaringkan suaranya. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mengajak orang lain muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Muliakan Tuhan. Bukan karena aku, bukan karena Daud. Seorang pahlawan yang luar biasa. Yang dapat mengalahkan Goliat. Masalah yang besar yang ditakuti oleh orang Israel. Tapi dia katakan karena Tuhan. Dia andalkan Tuhan ketika itu. Dan sekarang mulutku tetap memuji, memuliakan Tuhan. Di segala waktu. Dan sekarang mari bersama dengan aku. Untuk memuliakan Tuhan. Bersukaria, memasurkan tentang namanya yang besar di dalam hidup kita semua. Jadi suka memuji Tuhan akan memberikan ketenangan dalam setiap hidup kita. Sukalah memuji Tuhan. Bahkan pujian itu bukan hanya menenangkan kita, bahkan orang lain pun merasa disegarkan, merasa dikuatkan dalam pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat, yaitu kunci kita merasa ketenangan ini, hidup tidak kompromi. Hidupnya tidak kompromi, tidak terbawa arus. Ada begitu banyak orang yang bisa terbawa arus. Ada begitu banyak orang yang pada akhirnya tidak pada sasaran panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia ikut dunia. Kenapa? Kalau tidak ikut, apa kata orang? Apa kata orang? Ada hal-hal yang bisa kita dalam hidup kebersamaan, bersosialisasi adalah hal yang penting tentunya bagi kita. Justru di sanalah kita menjadi terang dan garam. Menjadi berkat dari hidup kita ini. Tetapi kita tidak kompromi. Ada begitu banyak dalam sejarah Alkitab, banyak orang yang kompromi. Ya Tuhan, ya juga kepada hal yang lain. Dan Tuhan sangat marah. Tuhan marah. Tapi ditemukan seperti Daud. Seorang yang tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi, tidak sama dengan dunia ini. Tidak mau hidupnya sama dengan dunia. Tetapi hidupnya yang sudah diubahkan. Yang tetap pandangannya tertuju kepada Dia. Dalam ayatnya yang kelima dan ayat 6. Dikatakan demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 6 dia katakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tetap
pandangannya yang diarahkan kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini yang hanya sementara. Seberapa lama Tuhan percayakan kita untuk hidup? Ada yang hitungan mungkin hanya beberapa jam, bahkan ada beberapa hari yang lalu dalam kandungan ibunya hanya 6,5 bulan. Ada juga yang mungkin hitungan beberapa bulan menghirup udara dunia ini. Hitungan beberapa tahun, bahkan mungkin ada yang puluhan tahun. Tetapi apakah hidup kita ini, khususnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, yang telah diselamatkan, mari kita arahkan, tujukan pandangan kita kepada Dia. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak kompromi dengan dunia ini. Punya ketetapan hati untuk tetap memandang kepada Yesus. Yesus yang memanggil kita, Dia tidak menjanjikan tidak akan ada badai. Dia tidak menjanjikan kita tidak akan ada masalah. Tetapi yang Dia janjikan adalah Dia menyertai kita sampai kesudahannya. Kalau Dia itu menyertai kita, mari arahkan pandangan kita kepada Dia. Ada gelombang, murid-murid mengalami gelombang itu. Karena arah pandangan mereka kepada gelombang, badai, dikatakan mereka mau tenggelam. Tapi Yesus yang berjanji menyertai sampai kesudahan alam. Dia datang, itu pun kedatangan Yesus. Di tengah keadaan yang gelap, dianggapnya hantu. Kenapa? Saking paniknya, saking tidak tenangnya, sehingga antara Tuhan dan hantu tidak bisa dibedakan. Yesus katakan, aku ini. Dia selalu hadir dalam keadaan apapun juga yang sedang terjadi atas hidup kita. Itu sebabnya tidak kompromi kepada hal yang lain. Tujukan pandangan kita, arah kita kepada Yesus, kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita akan merasakan beria-ria, muka kita berseri-seri, ada sukacita. Bukan berarti bahwa ketika kita abatu sukacita itu tidak ada masalah. Ada masalah tetapi yang membuat kita bersukacita karena Tuhan. Bahkan Amsal katakan hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur. Kenapa kita memiliki hal yang sedemikian? Karena kita punya andalan, yaitu Tuhan dalam hidup ini. Tuhan yang menjadi andalan kita. Saya sampaikan di ibadah doa di Tugu, ketika tahun 83-84 saya kelas 2 di sekolah Alkitab, saya itu tidak punya sponsor, hanya nekat tinggalkan kampung halaman, tinggalkan daerah, lalu kemudian datang ke Pulau Jawa. Tanpa ada jaminan sponsor untuk membiayai saya sekolah. Dan persiapan saya sangat terbatas, gembala saya cuci tangan. Karena ada aturan ketika itu di daerah di mana ada sekolah Alkitab tidak boleh ke daerah yang lain. Sehingga saya katakan ya sudah Om, masa saya TC di sini. Jadi sebelum masuk sekolah Alkitab itu TC dulu. TC lalu setelah itu dimasukkan kelas 1. Om lalu kemudian tarik lagi saya. Dan nanti akan dimasukkan kelas 2, nanti ditarik lagi untuk praktek. Saya bilang saya mau cari pengalaman Om. Ya sudah kalau itu maumu, Om cuci tangan dalam arti tidak akan memberikan rekomendasi dan tidak akan membiayai. Tapi kalau kamu manut, di daerah sendiri ada sekolah Alkitab, jemaat akan membiayai dan kamu akan kembali lagi. Akhirnya saya pada pilihan saya mau cari pengalaman Om. Ya sudah, dilepaskan begitu. Nah dalam beberapa bulan, di awal-awal ya masih sama dengan teman-teman, banyak yang dari Jakarta, satu kamar begitu.
Lalu kemudian saya memang diajarkan tentang hidup dengan iman oleh gembala saya. Jangan sampai minta-minta. Dan prinsip itu pun bahkan di sekolah Alkitab saya jalani. Itu sebabnya ketika saya kehabisan sabun untuk nyuci, lalu kemudian tinggal ada sabun mandi sedikit yang saya gunakan mandi, itu saya gunakan untuk cuci pakaian. Wah, mulai teman-teman ngomong, wah nggak usah pakai wangi-wangian ya, pakai sabun mandi untuk nyuci. Mereka nggak tahu dan saya pun tidak mengeluh, ya tetap biasa seperti mereka begitu. Tetap dalam keadaan tenang dan damai. Nah, ketika habis sabun itu, mandi tidak ada lagi sabun mandi. Ya, dulu itu kalau sekarang itu sudah sangat luar biasa tempatnya lux ya. Kalau dulu itu kita dalam satu kamar mandi itu ada beberapa hanya dibuat bak begitu. Jadi bisa lihat semua begitu. Nah, ketika saya mandi begitu, lalu sebelah saya lihat satu kamar juga. Begitu dia masuk kamar dia katakan begini, loh saya lihat kamu tadi kok enggak pakai sabun mandi. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia mikir mungkin, ya dia mikir. Beberapa waktu kemudian dia kasih saya sabun. Ya kalau dikasih ya diterima, ya terima kasih gitu kan. Tapi saya kan tidak minta begitu. Oh terima kasih, kamu enggak punya sabun ya, ini ada sabun. Oh puji Tuhan, terima kasih. Bahkan 3 bulan menjalani sekolah Alkitab, saya belum bayar untuk biaya sekolah. Lalu sekolah, dia katakan begini dengan tegas, sekolah akan mengambil tindakan dan bisa akan dikeluarkan. Saya bilang ada salah satu teman sudah almarhum, anak buah Yusuf Roni. Aduh saya berarti gagal ini. Loh kenapa? Saya kan salah satu nama saya tercantum di biasanya di ruang makan itu nama-nama ini menghadap ke kantor begitu. Karena ada masalah yaitu diantaranya pembiayaan sekolah. Nama saya tercantum sampai 2 kali. Ini kedua kalinya dan sekolah akan ambil tindakan. Saya mulai pak-pakin pakaian saya sebagian tanpa diketahui orang lain. Hanya satu teman karib saya yang sudah almarhum. Ya gimana lagi ya, kita sama-sama di sekolah Alkitab tidak bisa membantu. Ya saya mungkin dikeluarkan. Ternyata panggilan yang ketiga. Puji Tuhan saya dapat sponsor. Bahkan dari Ketapang, dari Om Mande. Baru mulai satu kamar itu, oh ternyata kamu gak punya ini toh. Ya kalau tidak begitu tidak ada ceritanya saya katakan. Baru mereka mulai terbuka. Kenapa? Karena saya tidak menampakkan rasa susah, rasa sedih, biasa saja. Punya atau tidak punya sama saja. Tidak lalu merubah wajah kita ini menjadi seorang yang selalu tertunduk, tertekan. Penyertaan Tuhan yang membuat kita dapat mengalami hal yang sedemikian. Tujukan, arahkan pandangan kita kepada Dia yang akan membuat muka kita akan berseri-seri. Berseri-seri saya katakan tadi bukan berarti karena tidak ada masalah. Sekalipun ada masalah, kita tetap berseri-seri. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Yang berikut, yang keempat, yang terakhir. Kunci untuk merasa tenang dalam lindungan Tuhan adalah hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Lawan dari kerendahan hati adalah sombong. Dan ini sifat yang dimiliki oleh Saul. Dia menjadi sombong, dia menjadi seorang yang merasa bahwa segala-galanya ada dalam kekuasaan dia. Sehingga tidak ada kerendahan hati dalam dirinya. Kita kembali kepada Mazmur 34 ayat 19 sampai ayat 21, dia katakan begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bukan patah hati ditinggal kekasih ya. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang
dipatahkan. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang remuk hati oleh karena kasih Tuhan yang telah dialami dalam hidupnya. Bapak Ibu, Saudara, kita ada sampai pada hari ini karena Tuhan. Apalah untungnya? Yesus pernah katakan, bila seseorang memiliki seantero dunia, tetapi jiwanya binasa. Bila seseorang yang hanya mengejar sesuatu yang batasannya sampai ke liang kubur. Tapi mari kita sekalipun sebagai milik Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati, diberikan posisi yang baik, tidak membuat kita menjadi sosok yang sombong. Tapi mari kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati akan membuat kita terbuka kepada Dia. Dan ketika dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, Dia akan menyatakan sesuatu hal-hal yang penting bagi hidup kita dan hidup untuk akan datang. Bagaikan Maria. Tidak hanya sibuk seperti Marta, sibuk melayani, sibuk bekerja. Lalu kemudian Maria dianggap sebagai sosok yang malas. Dia hanya ada duduk di kaki Yesus. Dia tidak memahami seperti apa curahan hatinya, kerendahan hatinya untuk mendapatkan bekal-bekal kehidupan untuk dia menjadi sosok anak Tuhan yang berkemenangan, yang tetap untuk memuliakan Tuhan. Dia mendapatkan wejangan-wejangan dari Yesus. Dia buka hatinya. Dia cinta kepada Yesus. Itu sebabnya mari kerendahan hati seperti apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Baik masalah kepandaian, baik masalah kekayaan, baik masalah posisi, apapun juga. Hiduplah dalam kerendahan hati. Maka kita akan melihat bagaimana ketenangan dalam hidup kita ini. Karena orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Dia dikatakan sekalipun ada di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia ada di hati yang rendah, hati yang hancur. Yesaya katakan, dia ada di tempat yang maha tinggi, maha mulia. Tetapi juga hadir pada hati yang rendah. Banyak orang yang hanya merendahkan diri, tidak merendahkan hati. Ada orang yang merendah tapi dalam ketinggian. Tapi Tuhan inginkan seperti Daud ini yang mengajarkan kepada kita untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Nah, kesimpulan dari semuanya ini untuk kita mengalami rasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita penyertaan dan pertolongannya karena Dia adalah andalan kita. Satu ayat dalam Mazmur ini juga. Mazmur pasalnya yang ke-62. Ayatnya yang kedua sebagai penutup sebelum kita masuk pada perjamuan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2, mari kita baca bersama satu ayat ini. 2, 3. Di ini ayat 3 ini, ayat 2-nya. Dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, itu ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Ketenangan kita bila kita dekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang kita andalkan, yang menyelamatkan kita dari berbagai hal yang kita hadapi, yang kita tidak mampu untuk mengatasinya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang pertama tadi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Engkau perlindungan kami, keselamatanku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita undang Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa. Kami berbahagia siang hari ini karena kami mendengarkan firman-Mu dan Kau memberitahu kami kalau kami ingin menikmati hidup dalam ketenangan sekalipun lingkungan tidak mendukung dalam ketenangan. Justru keadaan semakin tidak menentu. Tapi firman yang Kau ucapkan lewat bibir hamba-Mu memberitahu kepada kami Engkau sediakan ketenangan hidup buat kami. Sehingga kami boleh menatap hari esok. Kami boleh melakukan bagian kami ya Allah. Beri kepada kami hati yang takut kepadamu. Hati yang rindu menyembah kepadamu dalam kondisi apapun ya Allahku. Tolonglah kami, karena kami menyadari kami sering mudah terpengaruh dengan lingkungan. Tapi biarlah kuasa firman-Mu Engkau tanamkan kuat-kuat dalam kehidupan kami. Sehingga mata kami tetap tertuju kepadamu, yang memimpin iman kepada iman. Dan membawa iman kami pada kesempurnaan, sekalipun lewat hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan, ini kami. Kami tidak mampu, kami hanya menengadah kepadamu. Dan beri kami kerendahan hati apabila Engkau izinkan kami mengecap hal-hal yang indah. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Biar firman ini menjadi rema buat kami. Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketenangan hidup menjadi bagian yang kami terima daripadamu. Dan biar persekutuan dengan Engkau, Tuhan, Kau teguhkan lewat persekutuan dengan roti dan anggur Tuhan. Yang sebentar kami akan nikmati. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati dengan pembukaan rahasia firman-Mu. Lebih jauh buat setiap kami. Terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa permohonan dengan berucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Baik, saya undang, silakan duduk. Saya undang para pelayan perjamuan untuk tampil ke depan untuk kita sama-sama melayani. Sucikan dan kuduskan hati ini. Haleluya.
untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Nyanyikan pujian ini, sucikan Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati, amin Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, menghadapi perjamuan Tuhan, di mana sebentar kami akan ambil bahagian untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya kami datang kepada Engkau, ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami agar melalui perjamuan ini bukan hal yang lain yang menimpa kami, tapi berkat Tuhan yang boleh dicurahkan oleh karena kasih-Mu, di mana Engkau rela tubuh-Mu bagaikan roti yang terpecah-pecah oleh karena kasih-Mu kepada kami. Darah-Mu, darah yang mulia yang telah tercurah untuk menjadikan kami sebagai anak-anak kerajaan sorga, untuk kami memiliki Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah kiranya berkat atas perjamuan ini, dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman bahwa inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami siapkan diri untuk menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan terus pujian ini sambil Bapak Ibu Saudara akan dilayani. Serahkan padamu,
Adakah yang belum mendapatkan pelayanan perjamuan? Sudah semua? Yang di atas sudah? Sudah. Terimalah tubuh dan darah Yesus. 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 Mari perlahan kita membukanya. Bisa membaca ayat yang ada. Haleluya. Untuk anggur memudahkan membuka dari isolasi yang ada, tinggal diangkat ke atas nanti kalau kesulitan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus. Seraya kita memandang kepada kasih-Nya. Dia rela tersalib, tubuhnya hancur, bagaikan roti yang terpecah-pecah. Jauh sebelumnya, dia telah mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, memberikan roti dan berkata, ini tubuhku, ini darahku, darah perjanjian baru. Kita kembali diingatkan pada hari ini. Yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara adalah roti biasa. Tetapi kita melakukan seperti perkataan Yesus yang mengatakan inilah tubuhku. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yesus? Mari dengan iman kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan yang adalah berisi darah Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Bukankah cawan yang ada di tangan saudara adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, mari berterima kasih kepada Dia yang telah melayakkan kita
yang telah mengangkat semua beban berat kita, yang telah memberikan damai dan ketenangan bagi setiap kita. Untuk itu dia katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia sangat peduli, dia sangat mengasihi, dan dia sangat-sangat mau menolong bagi setiap kita. Ketenangan kita adalah pada dia. Haleluya, haleluya. Oh glory, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Berterima kasih atas pengorbanannya. Berterima kasih atas karya salib bagi setiap kita. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang dalam masalah diberi jalan keluar dari setiap masalahnya. Bahkan yang sedang dalam pemulihan oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami. Yang kembali mengingatkan kami tentang peristiwa salib. Peristiwa Kalvari bagi kami. Bahwa Engkau sangat peduli, Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Ampuni sekali lagi kami. Bila selama ini kami ya Tuhan dalam hidup ini mengabaikan tentang apa yang Engkau inginkan sesungguhnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita boleh diberkati dengan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang sudah kita terima. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memujikan Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan warta gereja berikut ini. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita telah memasuki bulan November ini, dan tema di gereja kita pada bulan ini adalah Takut akan Tuhan, Kunci Kehidupan. Bersama saya, Valen, saya akan menyampaikan seluruh kegiatan yang ada di dalam gereja ini selama sepekan. Ibadah ketiga hari ini akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Sekolah minggu hadir setiap hari Minggu jam 8 pagi. HW Teens berada di gedung gereja dan HW Kids berada di gedung SAP. Tema besar pada sekolah minggu bulan ini adalah pahlawan yang memuji dan menyembah. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Mengundang para jiwa muda untuk datang di ibadah HW Youth pada pukul 6 dengan tema tenang dan bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan. Gereja GPDI House of Worship akan mengadakan doa bersama setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 pagi. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Bidstone yang dilaksanakan pada hari Selasa pukul 18. Pada hari Jumat juga akan dilaksanakan ibadah doa Bidstone yang dilaksanakan di Cabang Tugu pada pukul 18. Kemudian hari Sabtunya akan diadakan ibadah wanita pada jam 16.15 di Gereja Cabang Tugu. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilahkan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariat gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 sampai 14. Bagi jemaat yang memiliki anggota keluarga dan tidak bisa mengikuti perjamuan kudus dan rindu dilayani, dapat menghubungi Asher dengan mengirimkan nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14 setiap hari Senin sampai Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Selamat untuk para jemaat yang telah melakukan baptisan air susulan pada tanggal 3 November 2022. Berikut akan kami tampilkan beberapa foto pada saat baptisan air. Sekian jadwal kegiatan GPDI House of Worship dalam sepekan ini. Kita bertemu kembali minggu depan pada ibadah pertama jam 6 dan ibadah kedua jam 9 dengan tema Hidup yang Diberkati. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah? Ada? Tidak ada? Oh ada. Selamat datang, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian terima kasih. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Mari Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah tolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Tuhan, Engkau yang mengerti segala pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Sebab itu hamba-Mu berdoa, mari Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Di dalam rumah tangga yang bermasalah, Engkau Allah yang memberi jawaban. Di dalam masalah pekerjaan, Engkau yang bukakan Tuhan. Bahkan dalam kesehatan pun juga Engkau Allah yang menolong. Biarlah oleh bilur-Mu memberikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit. Sehingga olehnya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Demikian juga tidak lupa kami menyerahkan secara khusus Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan dalam usianya yang lanjut, Engkau yang terus memberikan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala dalam kehidupannya, yang walaupun tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu, namun Engkau yang mengasihi akan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, mengembalikan akan berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Demikian juga yang mengembalikan milik Tuhan. Biarlah sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau yang bukakan tingkap-tingkap langit, membukakan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah ini ya Bapa. Baik aser, tamborin, multimedia, musik, leader, singer. Bahkan semuanya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati bangsa kami. Engkau sudah berkati secara luar biasa. Berkat oh Tuhan alam yang begitu dahsyat. Olehnya Tuhan kami juga memohon kepadamu berkat rohani. Engkau curahkan roh-Mu atas bangsa kami Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang sadar, yang mengerti dan mau datang kepadamu Tuhan. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap pribadi yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi milik kepunyaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus, menjaga, memelihara, memberikan kemenangan bagi kita sepanjang mengindah bahkan selama-lamanya, sebagaimana janji Tuhan yang akan menyertai kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.